Malaysia heran, kok bisa Indonesia begitu mudahnya dapat pemain keturunan kelas Eropa? Kalau melihatkan defense untuk timnas Indonesia, lagi-lagi Mitchell Bakers yang mungkin dirumus akan menjadi pemain timnas Indonesia. Rasanya defense Indonesia sudah grade S, bukan grade A dah, tapi grade S, SSS, special. Satu keberanian dan tindakan luar jangka. Ramai orang kaget guys atas keputusan dan tindakan Federasi Sepak Bola di Indonesia. Kenapa? Mereka berani menukar saat timnas Indonesia sudah berada di posisi yang boleh dibanggakan, tetapi mereka berani menukar pelatih. Apakah misi dan juga target Indonesia selepas ini? Kalau dilihat dari segi kekuatan pemain memang tidak diragukan lagi. Para pemain timnas Indonesia kebanyakannya adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropah. Saya di sini pun melihatlah bola sepak Indonesia ni sebenarnya boleh pergi lebih jauh kalau mereka mendapatkan lebih banyak lagi pemain keturunan yang berkualiti. Tak ada salah pun nak ambil pemain keturunan ni, asalkan mereka bermain di liga yang tertinggi. Tapi rasanya Coach Patty Kluivert yang akan pilih lah pemain keturunan ni. Indonesia perlu dapatkan penyerang, itu yang penting. Oleh Romeni, common lah Oleh Romeni tu, bagi dia dapat naturalisasi biar dia main nanti untuk round 3 nanti lawan Australia. Yang jadi pertanyaan gua, kenapa 7 pemain yang digembar-gemborkan akan datang membela timnas Malaysia sampai detik ini belum juga diumumkan guys. Nggak tahu kenapa ini sepertinya akan menjadi kejutan-kejutan spesial buat para supporter Malaysia, atau terlebih FIM ini lebih berhati-hati lagi agar tidak terkena prank seperti yang lalu-lalu guys. Seharusnya FIM harus lebih gesit lagi guys, paling tidak segera mengumumkan 7 pemain yang akan segera membela Harimau Malaya. Jadi tidak perlu lagi ada yang disembunyikan dari para supporter timnas Malaysia, agar para pundit Harimau Malaya ini mendapatkan angin-angin segar, tidak hanya rumor-rumor aja. Timnas Malaysia mendapatkan kucuran dana yang cukup besar demi meningkatkan performa dan diharap bisa mengikuti jejak Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Sebagai informasi, dana yang dimaksud yakni sebesar 30 juta ringgit atau sekitar 108 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari pihak pemerintah dan swasta. Pemerintah Malaysia menggelontorkan dana sebesar 15 juta ringgit untuk anggaran tahun 2025. 15 juta sisanya dibiayai oleh pihak swasta. Dana yang ada diharap bisa digunakan untuk membuat timnas Malaysia menjadi jauh lebih kuat. Alokasi 15 juta ringgit yang diumumkan dalam anggaran 2025 khusus untuk pengembangan sepak bola telah ditingkatkan 2 kali lipat menjadi Rm30 juta. Di mana 15 juta ringgit lainnya akan dibiayai oleh sektor swasta, tulis Barian. Dikatakannya, dana tersebut juga akan digunakan FAM dalam aspek pengelolaan organisasi yang memerlukan perubahan total dari segala sisi untuk memastikan para pemain nasional mendapat dukungan berkelanjutan dari tenaga ahli dan tenaga kepelatihan yang ditunjuk, sambungnya. Sementara itu, kucuran dana besar ini disambut baik oleh mantan Wakil Presiden FAM, Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad. Ridzuan lalu berharap dana tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh FAM, khususnya yakni untuk bisa memenuhi 2 target, yakni lolos ke Piala Asia 2027 dan menembus 100 besar ranking FIFA. Malaysia akan menyusul jejak timnas Indonesia jika sanggup mengamankan tiket Piala Asia 2027. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sudah dipastikan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Hal tersebut tak terlepas dari keberhasilan skuad Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang bagus dan kita patut berterima kasih kepada pemerintah yang peduli dengan timnas. Yang penting perencanaan, karena dengan uang kita bisa membuat rencana yang lebih baik. FAM sudah ada sasaran, melaju ke Piala Asia 2027 dan berada dalam kelompok 100 terbaik dunia.
Timnas Malaysia diambang sanksi FIFA karena masalah internal yang terjadi jelang pemilihan presiden dan anggota Exco Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pada 7 Februari 2025. Menurut pengacara olahraga asal Malaysia, Zafri Aminur Rashid, FAM berpotensi dibekukan FIFA jika masalah tidak segera diselesaikan. Jika FAM dibekukan FIFA, Timnas Malaysia tentu menjadi korbannya. Skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, yang bersiap tampil di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025 bisa batal tampil. Timnas Malaysia bisa kena sanksi FIFA. Foto Instagram FAM Malaysia. Andai anggota yang merasa dirugikan menyampaikan bukti kuat dan melaporkannya kepada Badan Pengatur Internasional, FIFA dapat melakukan investigasi kepada Kongres FAM, kata Zafri Aminur Rashid. Okezone mengutip dari New Straits Times, Jumat, 17 Januari 2025, FIFA bisa saja memerintahkan pemilihan ulang serta menangguhkan FAM hingga pemilu baru selesai. FIFA juga bisa memilih kepengurusan sementara FAM. Jika kondisi ini terjadi, sama saja merusak reputasi Malaysia di kancah sepak bola internasional, sambung Zafri Aminur Rashid. Lantas, kenapa masalah ini muncul? Masalah muncul karena adanya ketidakpuasan di antara afiliasi FAM terkait dugaan inkonsistensi dalam proses pemilu. Di Malaysia terdapat 4 afiliasi FAM yakni Asosiasi Sepak Bola Negeri Sembilan, Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur dan entitas terkait. Mereka ini memiliki hak berpartisipasi dalam Kongres Pemilihan FAM, mengusulkan atau mencalonkan kandidat petinggi FAM maupun memberikan suara dalam Kongres Pemilihan FAM. Saat ini, Asosiasi Sepak Bola Negeri Sembilan dan Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia mengaku belum menerima formulir nominasi kedua, sedangkan Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur sudah mendapatkannya. Jika ini terbukti benar, ini menunjukkan adanya kejanggalan prosedural. FIFA menganggap kejanggalan atau inkonsistensi semacam itu sebagai pelanggaran terhadap keadilan. Hal seperti ini harus diselesaikan sebelum Kongres, lanjut Zafri. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara transparan dan adil, ini dapat merusak kepercayaan terhadap FAM dan dapat memunculkan intervensi FIFA. FAM mesti bertindak cepat mengembalikan kepercayaan di antaranya afiliasinya. Bukan hanya untuk menghindari sanksi FIFA, tapi juga menjaga integritas sepak bola Malaysia, ujar Zafri. Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026, foto Okezone Isra Triansyah, di saat Malaysia menghadapi masalah di atas. PSSI dan Timnas Indonesia disibukkan dengan misi lolos Piala Dunia 20.256, sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih dalam trek tepat untuk lolos Piala Dunia 2026. Terdekat Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal Timnas Indonesia tandang ke markas Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025.